Mohon maaf ya kalau kedepannya nanti live-ku nggak ngomong. Aku ngomongnya lewat video-video pendek aja. Aku mantau sih. Chat pun mungkin juga nggak bisa tak jawab juga ya, karena saya sambil ngurusin yang lainnya, jadi nggak sempat. Karena hidupnya kan di depan PC. Aku coba live sambil ngopong ngecuprus itu percuma. Jadi mendingan liveku itu hanya khusus buat nangkap suara lingkungan malam hari seperti ini, atau pagi hari, siang hari, atau sore hari. Sedangkan untuk interaksi spot by spot lewat video-video pendek, video terutama facecam ya, video yang menampilkan suara sama tampang, dan waktu menjelaskan software atau aplikasi tertentu pun saya juga pakai narasi suara saja. Nanti kalau suatu saat memang dibutuhkan orang untuk dibuat panduan-panduan sederhana yang lebih mempermudah hidup kita memakai perangkat digital, ya tak buat. Kalau enggak ya cukup cerita aja, karena tiwas engkau gawe video sing angel-angel nggak ada yang lihat, ya percuma. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kalau ada yang tanya mungkin buat, kalau enggak ya pas lagi pengen bikin ya dibikin. Kalau enggak ya udah kayak orang ngobrol aja. Karena buatku itu mendingan ngobrol seperti ini terus langsung tak posting daripada ngobrol seperti ini di live. Kayak ngomong karo angin, angin mungkin suatu saat ada yang lihat. Termasuk juga yang di YouTube ya. YouTube tuh kadang-kadang tak live kan untuk menguji bandwidthnya itu cukup mampu nggak untuk multi stream. Makanya sampai resolusinya untuk streaming maupun recording itu tak bikinnya itu cuma 480. Kalau orang-orang terobsesi dengan minimal 720, syukur-syukur bisa 1080, atau bangga dengan streaming 4K misalnya. Mereka lupa kalau usernya itu mayoritas pakai HP ya. Layar HP itu cuma 6 inch, cuma kecil gitu. Kalau materi yang disampaikan tuh hanya membutuhkan suara dan tidak perlu detail, ya nggak usah pakai kamera-kamera yang canggih, pakai kamera-kamera yang mahal. Itu cuma kebanggaan saja buat streamernya, tapi buat yang lihat kan nggak ada artinya. Kecuali kalau mereka lihatnya itu ada di monitor minimal yang 17 inch. Ini berapa orang yang lihat pakai monitor itu? Jadi prinsipku ya itu tadi, basicnya itu kalau streaming atau video recording pun itu mayoritas yang lihat itu adalah pakai HP. Kalau dulu di YouTube itu memang obsesinya itu minimal 720, terutama untuk tampilan tangkapan layar ya, karena mau menunjukkan detail-detail sesuatu yang mau kita tunjukkan. Terus basicnya narasi saja itu 480 itu udah sangat cukup. Yang penting suaranya cukup jelas, backsoundnya juga nggak terlalu banter. Terus kita manfaatkan audio ducking, jadi satu waktu kita diem buat ngisi kekosongan itu
diisi dengan musik misalnya gitu, atau diisi dengan rekaman-rekaman suara alam seperti yang saya lakukan di live ini kan, rekam suara malam hari. Kalau pakai musik sebaiknya yang tidak kena klaim hak cipta, tapi nggak kena klaim hak cipta pun aturan di TikTok dengan di YouTube berbeda. Di TikTok boleh, di YouTube mungkin nggak boleh, dan sebaliknya juga, di YouTube boleh, di TikTok nggak boleh. Atau di software yang lainnya yang klaimnya itu bebas hak cipta, itu bisa saja di YouTube nggak boleh, di TikTok nggak boleh. Maka cara yang paling mudah adalah kalau pengen musik ya bikin musik sendiri, dan saya udah lakukan ya, bikin musik sendiri. Jadi buat background musik kita itu nggak kena masalah dengan model-model hak cipta. Tapi kalau di YouTube nggak tahu ya, kalau model musik AI itu apakah pengaruh ke monetisasi atau enggak, belum tahu, karena akunku yang biasa tak pakai streaming sama backup video yang non musik komersial, yang backgroundnya musik tapi tidak kena hak cipta, itu masih kecil, masih di bawah 100 subscribernya, jadi masih jauh untuk monetisasinya, masih jauh. Jadi memang basicnya itu saya mengarsip vlog yang saya bikin maupun streaming yang saya bikin. Gitu ya Mas, Mbak, selamat malam, salam dari Candan Jetis Pantau. Ini harinya udah ganti ya, ini harinya Senin tanggal 16 Juni 2025. Jamnya saya sebutin 1.28.